Mbak Rina, silakan masuk, Mbak. Silakan masuk, Mas. Saya tutup pintunya dulu ya. Perkenalkan, saya Bidan Eni yang bertugas di ruangan ini, Mbak, di Politeia hari ini. Dengan Mbak Rina, umurnya berapa, Mbak? 21. Oh, iya benar. Alamatnya? Pancur. Masnya dan Mas siapa, Mas? Mas Agus. Mas Agus, umurnya? 22. Ya, alamatnya mana, Mas? Kawan. Oh, Wando. Berarti sudah benar nih, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau pemeriksaan calon pengantin. Oh, ini sama Masnya, salahnya nanti sebelum dilakukan pemeriksaan, saya akan memberitahukan Mbaknya sama Masnya tentang kesehatan reproduksi dan seksual calon pengantin, biar Mbaknya itu ada gambaran dan maksudnya ada informasi atau wawasan sebelum melakukan pernikahan, Mbak. Nah, nanti apa sih tentang kesehatan reproduksi itu yang dijelaskan? Yang pertama tentang pernikahan, kemudian yang kedua hak reproduksi dan seksual, kemudian yang ketiga organ reproduksi perempuan dan laki-laki, kemudian masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana, kemudian kehidupan seksual suami istri, masalah-masalah dalam pernikahan, dan kesetaraan gender dalam pernikahan. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu, Mbak. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mbak. Jadi nanti ya Mbaknya itu kan nantinya akan menikah, Lah itu pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan itu kalau secara agama itu untuk menyempurnakan ibadah juga, Mbak. Kemudian yang siapkan apa saja sih pada saat mau menikah? Itu yang pertama fisik, terutama itu berarti kalau sekarang harus kan ada pendampingan TPK, Mbaknya harus disiapkan secara fisik, baik berat badan kayak gitu, Mbak. Kemudian umur, jadi nanti kan setelah menikah kan hamil, jadi diharapkan itu Mbaknya itu udah siap seperti itu. Kemudian ada kesehatan mental juga, spiritual dan finansial. Finansial itu yang mencakup kebutuhan materi, Mbak. Dari Masnya juga kan nantinya akan membutuhkan biaya lebih banyak seperti itu kalau sudah berumah tangga, Mbak. Kemudian hak-hak reproduksi dan seksual. Yang pertama, hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual, jadi bisa mendapatkan hak reproduksi dan seksual. Kemudian membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Kemudian hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran. Jadi Mbaknya nanti itu berhak memutuskan akan memiliki jumlah anak berapa, kemudian jaraknya berapa, itu bisa ditentukan oleh Mas dan Mbaknya sendiri. Kemudian hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seksual, kemudian untuk alat-alat reproduksinya, Mbak, seperti ini. Yang pertama ini gambar alat reproduksi wanita, Mbak. Ini ada rahim di sini, kemudian ini penghasil sel telur, Mbak, namanya ovarium, kemudian ini vagina. Vagina itu saluran yang menghubungkan antara mulut rahim dengan daerah luar atau tempat untuk mengalirnya darah mens, Kemudian serviks itu di sini, ini biasa disebut dengan mulut rahim, bagian terbawah dari rahim. Kemudian ini rahim untuk berkembang dan bertumbuhnya janin, jadi di sini. Kemudian ada saluran telur, ini untuk membawa sel telur dari infundibulum ke rahim, dari sini ke sini. Ini nanti di sini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ini gambar itu, Mbak, alat reproduksi wanita. Kemudian yang gambar alat reproduksi pria seperti ini, ini ada penis, fungsinya sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Kemudian ada skrotum, ini berperan menjaga suhu testis. Kemudian testis untuk memproduksi sperma, dan
hormon testosteron nggih, hormon laki-laki nggih Mbak nggih. Kemudian ada epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Ini gambarnya seperti ini nggih Mas nggih. Bisa dilanjut nggih. Dilanjut tentang masa subur, perencanaan anak dan KB. Sebelumnya Mbaknya udah ini nanti kalau hamil itu menikah itu udah siap hamil atau mau ditunda dulu? Udah siap nggih. Nanti bisa apa Mbak menghitung masa subur nggih. Masa subur wanita itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Jadi misalnya Mbaknya ini haid pertama itu tanggal 1, lah nanti masa suburnya itu terjadi sekitar 12 hari setelah hari pertama nggih, sampai 16 hari, berarti sekitar 4 harian nggih. Itu kemungkinan terjadinya masa subur. Tapi kalau siklus haidnya itu teratur Mbak nggih, atau 28 hari, enggak yang terlalu panjang dan enggak terlalu pendek nggih. Jadi kalau siklus normal itu seperti itu. Kemudian perencanaan kehamilan dan mempunyai anak nggih, melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, mengkonsumsi vitamin nggih, terus makan makanan yang bergizi, kemudian bisa minum vitamin-vitamin untuk persiapan kehamilan, kemudian menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, misalnya Masnya kebiasaan merokok, terlalu sering gadang seperti itu nggih, terus kurang mengkonsumsi makanan yang sehat, misalnya sering makan makanan yang cepat saji, kemasan atau minuman kaleng, itu juga harus dihindari. Kemudian Masnya dan Mbaknya itu harus berdiskusi ya, untuk mempersiapkan nanti setelah menikah itu mempersiapkan kehamilan seperti itu. Kemudian keluarga berencana ya, penggunaan alat kontrasepsi sebagai penundaan kehamilan apabila Mbaknya itu setelah menikah tidak ingin langsung mempunyai anak, tidak ingin hamil, itu juga harus dipersiapkan. Kemudian nanti kalau sudah punya anak juga untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan atau mencegah kehamilan apabila anaknya sudah terlalu banyak ya, dengan tujuan kesejahteraan ibu dan keluarga ya. Misalnya kan sekarang program pemerintah memang 2 ya, jadi nanti bisa ditunda seperti itu juga untuk kesejahteraan ibu dan bayinya, biar ada punya waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya, ngeten ya Mbak ya. Kemudian kehidupan seksual sehat dan aman juga harus diperhatikan ya Mas ya. Bukan hanya sebatas kontak fisik saja, tetapi harus terjadi hubungan batin ya. Jadi Mbaknya juga dalam berhubungan bisa mempunyai efek positif ya, bisa mempunyai efek positif bagi kehidupan suami istri. Jadi tidak hanya kepuasan dan kontak fisik, tapi harus sama-sama mempunyai efek yang positif ya, bagi kehidupan suami istri ya. Antara lain yang diperhatikan itu kualitas ya, kualitas dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan, saling berinisiatif ya. Jangan ada paksaan seperti itu contohnya ya. Kemudian rutin berhubungan namun tidak terlalu sering ya. Kemudian memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan ya. Misalnya kalau secara agama kan ada tuntunannya ya, berarti ya seperti itu ya. Kemudian masalah-masalah dalam pernikahan juga nantinya bakal muncul Mas ya, namanya 2 orang tadinya bukan siapa-siapa kemudian menjadi suami istri, kan kita istilahnya 2 pikiran ya, jadi satu berumah tangga, seperti itu pasti ada muncul masalah-masalah baru setelah menikah. Misalnya ada perbedaan pendapat antara Mas dan Mbaknya, kemudian antara mertua, antara ibu bapak masing-masing, kemudian antara mertua dan menantu, seperti itu pasti akan muncul. Kemudian ada masalah keuangan yang paling sering ya, kalau belum bekerja kebutuhan lebih banyak, seperti itu yang paling sering itu masalah keuangan dan masalah keluarga. Kemudian kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan itu juga bisa menyebabkan masalah ya. Jadi misalnya Mbaknya tidak ngajeni ataupun tidak menghargai pasangan jenengan seperti itu. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya, yang biasa sering didengar itu. KDRT biasanya disebabkan karena faktor ekonomi ya. Nah itu memang ekonomi itu masalah yang paling utama seperti itu Mbak. Kemudian kadang ada yang pasangan udah lama belum memiliki anak ya, atau infertil, menikah udah 1 tahun lebih tapi belum dikaruniai anak, itu juga bisa menyebabkan masalah dalam pernikahan. Kemudian ada intervensi mertua, itu juga sering ya Mbak ya, terutama mertua perempuan biasanya sama menantu kan
beda dengan ibu sendiri Mbak nggih. Kalau ibu sendiri kan kita udah paham dari kecil nggih watak dan sifatnya seperti apa. Tapi kalau dengan mertua kan kita baru kenal, kadang ada yang kurang sreg, kurang cocok seperti itu, kemudian kurang komunikasi seperti itu. Kemudian kesetaraan gender, pernah mendengar kesetaraan gender Mbak? Belum nggih. Kesetaraan gender itu yang pertama bentuknya itu kesetaraan gender dalam cinta kasih nggih, kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, menggalang kerjasama yang baik dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati dan saling membutuhkan. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan yaitu kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya. Jadi suami istri dalam melindungi anak itu sesuai dengan tahap perkembangan anaknya ya, baik itu dari mental dan maupun fisik ya. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan yaitu kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan takwa ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan ya. Kalau misalnya mbaknya kan ini suku Jawa, masnya kemudian ini agamanya juga alhamdulillah salah mbak ya, baik dalam mbaknya ataupun dalam keluarga insya Allah kan tidak ada masalah ya. Kemudian itu mbak, kesetaraan gender dalam pekerjaan, misalnya laki-laki itu dianggap harus bekerja dan perempuan harus di rumah, itu juga seperti itu, termasuk jadi seharusnya itu memang pernikahan itu dilandasi dengan kasih sayang ya, antara suami istri. Jadi memang harus dipersiapkan mencari bekal sebanyak-banyaknya informasi untuk sumber pembelajaran. Jadi nanti pada saat menikah itu kita sudah punya gambaran dan punya istilahnya wawasan nih Mas G untuk bekal dalam mengarungi rumah tangga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan. Ini konselingnya sudah selesai ya. Nanti mbaknya bisa periksa lagi nanti kalau sudah menikah, kalau sudah hamil nanti periksa lagi ya, didampingi oleh masnya, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan ya. Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian Mbak G. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tadi kurang berkenan Mbak G. Semoga bisa bermanfaat buat mbaknya dan masnya G. Informasi-informasi sedikit ini untuk gambaran-gambaran lah sedikit G, biar nanti dalam menikah itu ada sedikit bekal nih Mbak G. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian nih Mbak G. Saya mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Terima kasih Bu.